Halo Gunners, selamat hari Minggu. Update terbaru sudah siap dengan beberapa berita menarik seperti rotasi pemain untuk di putaran ketiga, apakah Kai Havertz beneran main nanti malam, dan masih banyak lainnya. Langsung aja kita mulai, come on you Gunners! Arsenal siap tandang untuk FA Cup. Mikel Arteta memberikan pembaruan kondisi skuad Arsenal jelang laga FA Cup putaran ketiga melawan Portsmouth di Fratton Park. Fokus utama tertuju pada kesiapan tim dan situasi beberapa pemain yang masih dalam proses pemulihan. Kemudian Kai Havertz berpeluang kembali masuk skuad. Arteta menyebut pemulihannya berjalan positif, dengan beban latihan yang terus meningkat. Respon sang penyerang dinilai baik, dan jika tidak ada kendala lanjutan, ia berpotensi ikut dalam perjalanan tandang ini. Di sisi lain, Riccardo Calafiori dipastikan belum siap. Cedera otot yang ia alami membuat laga ini datang terlalu cepat. Situasi serupa juga berlaku untuk Piero Hincapié. Bek asal Ekuador itu masih menjalani evaluasi lanjutan setelah mengalami masalah otot, dan peluang tampilnya dinilai kecil. Christian Mosquera masih berada di tahap akhir rehabilitasi dan belum diharapkan tersedia. Sementara itu, Max Dauman dipastikan harus menepi selama beberapa pekan setelah mengalami cedera pergelangan kaki, sesuai pembaruan resmi dari klub. Dengan jadwal yang semakin padat, Arteta mengisyaratkan pendekatan rotasi yang terukur. Fokusnya tetap menjaga keseimbangan skuad, sambil memastikan Arsenal tetap kompetitif di setiap kompetisi yang dijalani. Perjalanan Eboue menembus tim utama. Emmanuel Eboue membagikan kisah awal perjalanannya di Arsenal, dan itu tidak dimulai dengan jalan mulus. Saat pertama tiba dari Beveren pada 2005, ia masih sangat muda dan belum dikenal. Di pos bek kanan, sudah ada Lauren, bagian penting dari skuad Invincibles dan sosok berpengaruh di ruang ganti. Dalam pernyataannya kepada Ladbrokes, Eboue mengakui bahwa Lauren sempat menertawakannya ketika ia mengatakan ingin menjadi starter. Bukan karena meremehkan, tetapi karena jarak pengalaman yang begitu jauh. Namun Eboue tetap teguh. Ia datang bukan untuk duduk di bangku cadangan, dan ia ingin bersaing secara langsung. Peran Arsene Wenger menjadi kunci. Wenger berbicara terbuka dengannya, menegaskan bahwa proses akan sulit, tetapi kepercayaan penuh sudah diberikan. Dari situ, Eboue fokus memberi yang terbaik setiap hari, sambil tetap belajar dari pemain yang sedang ia saingi. Kesempatan itu akhirnya datang saat Lauren cedera. Eboue mengambil alih, menjadi bagian dari lini belakang darurat yang solid di musim 2005-06, termasuk perjalanan bersejarah ke final Liga Champions. Dari ditertawakan, hingga dipercaya, kisah ini mencerminkan satu hal yang selalu kita kenal dari Arsenal. Kesempatan datang bagi mereka yang berani bertahan dan berkembang. Pandangan Keane tentang Arsenal. Hasil imbang tanpa gol melawan Liverpool terus memunculkan berbagai tafsir, dan Roy Keane menjadi salah satu suara yang cukup menonjol. Dalam analisisnya di Sky Sports, ia menilai Arsenal terlihat tidak sepenuhnya percaya diri, sesuatu yang menurutnya janggal untuk tim yang berada di puncak klasemen. Keane melihat laga ini sebagai kesempatan untuk menegaskan otoritas. Dengan Liverpool datang tanpa beberapa pemain penting, ia merasa Arsenal seharusnya lebih berani menekan dan mengirim pesan kuat kepada pesaing lain. Dari sudut pandangnya, ada kesan ragu yang tidak semestinya muncul di momen seperti ini. Namun jika dilihat lebih tenang, gambarnya tidak sesederhana itu. Di babak kedua, meski sempat kalah jumlah di lini tengah, Arsenal tetap menciptakan peluang paling bersih. Umpan Noni Madueke di depan gawang dan situasi terakhir yang hampir berbuah gol menunjukkan bahwa keyakinan itu tetap ada. Masalahnya lebih terasa teknis, bukan mental. Penyelesaian akhir kembali menjadi pembeda, sesuatu yang memang berulang sepanjang musim. Bagi Arteta, isu utamanya bukan soal kepercayaan diri, melainkan bagaimana kontrol permainan dan peluang besar bisa benar-benar dikonversi menjadi kemenangan. Ian Wright kritisi peran striker Arsenal. Legenda Arsenal, Ian Wright,
menyampaikan pandangan kritis setelah hasil imbang tanpa gol melawan Liverpool. Ia menyoroti keputusan Mikel Arteta dalam mempertahankan Victor Gyökeres terlalu lama di lapangan, meski kontribusinya sangat minim. Dalam analisisnya di Premier League Productions, Wright menilai Arsenal sudah cukup sering masuk ke kotak penalti pada babak pertama. Namun, tidak ada sosok yang benar-benar hadir untuk menuntaskan peluang yang tersedia. Gyökeres sendiri hanya mencatat sedikit sentuhan sebelum akhirnya ditarik keluar. Wright menekankan bahwa di laga ketat seperti ini, peran penyerang utama menjadi pembeda, terutama saat peluang tidak datang berulang kali. Ia juga menilai perubahan seharusnya dilakukan lebih cepat. Masuknya Gabriel Jesus dan Noni Madueke memberi energi berbeda, sesuatu yang menurutnya dibutuhkan lebih awal untuk menjaga tekanan dan intensitas. Meski demikian, Wright tetap melihat sisi positif. Arsenal masih memimpin klasemen dan mampu bertahan di laga sulit. Namun pesan utamanya jelas. Dalam persaingan gelar, momen kecil dan keputusan tepat di area terakhir bisa menentukan arah musim. Arsenal melihat kondisi Livramento. Arsenal dikabarkan sedang mempertimbangkan pendekatan untuk Tino Livramento pada bursa musim panas mendatang. Laporan dari The Sun menyebutkan bahwa The Gunners siap bersaing dengan Manchester City untuk bek Newcastle United tersebut. Situasinya menarik. Secara kedalaman skuad, Arsenal sebenarnya cukup lengkap di posisi fullback. Jurrien Timber telah menjadi pilihan utama di kanan, dengan Ben White sebagai pelapis berpengalaman. Di sisi kiri, Riccardo Calafiori rutin tampil saat fit, didukung Piero Hincapié dan Miles Lewis Kelly. Namun konteks jangka panjang tetap diperhitungkan. White mengalami keterbatasan menit bermain dan riwayat cedera, sementara kontraknya masih berjalan hingga 2028. Arsenal disebut bisa terbuka pada penyesuaian skuad jika ada opsi yang lebih segar dan fleksibel. Livramento sendiri dinilai cocok dengan profil itu. Bek berusia 23 tahun tersebut nyaman bermain di kanan maupun kiri, dengan akurasi operan tinggi dan kemampuan duel yang solid. Meski Newcastle menganggapnya pemain kunci, kontraknya yang akan menyisakan 2 tahun membuat situasinya patut dipantau, terutama dengan valuasi sekitar 60 juta pound. Dari sudut pandang Arsenal, ini masih tahap pengamatan. Kebugaran Livramento akan menjadi faktor penting sebelum langkah konkret diambil. Tapi secara kualitas dan usia, ia masuk kategori pemain yang bisa memperkuat struktur tim, bukan hanya untuk sekarang, tetapi juga untuk beberapa musim ke depan. Pertimbangan Arsenal untuk Yan Diomande. Arsenal terus memantau Yan Diomande sebagai bagian dari rencana jangka menengah klub. Laporan The Athletic menyebutkan bahwa pemain sayap RB Leipzig itu masuk dalam radar karena kombinasi usia, output, dan karakter bermainnya yang dinilai relevan dengan kebutuhan skuad. Leipzig sendiri tidak berniat melepas Diomande pada Januari dan mematok valuasi sekitar 100 juta euro. Posisi ini mencerminkan keyakinan klub terhadap perkembangannya, terlebih setelah mereka merekrutnya dari Leganes musim panas lalu dengan nilai yang jauh lebih rendah. Di level klub, kontribusinya tidak bisa diabaikan. 7 gol dan 3 assist dari 16 penampilan menunjukkan bahwa ia sudah memberi dampak nyata di level senior Bundesliga. Bukan hanya soal statistik, tetapi juga konsistensi dalam sistem permainan Leipzig. Performa itu berlanjut di panggung internasional. Bersama Pantai Gading di Piala Afrika 2025, Diomande mencetak gol penting di fase gugur, memperkuat reputasinya sebagai pemain yang mampu tampil tenang di tekanan besar. Arsenal memahami bahwa persaingan dari klub-klub elit Eropa akan ketat. Karena itu, minat ini masih berada pada tahap evaluasi menyeluruh. Bukan keputusan impulsif, melainkan bagian dari upaya memperkuat sektor sayap dengan kualitas yang benar-benar siap menopang ambisi musim depan. Support kami dan follow sosial media Suka The Gunners untuk mengikuti berita yang akan kami sajikan.